bahwa kritik itu kalau berlebihan juga bisa menjatuhkan. Misalnya orang tua yang selalu bicara dialog dengan anak remajanya, isinya melulu kritik. Kadang-kadang tidak seimbang antara dia memberikan apresiasi dengan kritik. Ya memang ada banyak mungkin juga hal yang perlu kita benahi ya, kita perbaiki dari anak-anak remaja kita. Tapi pendekatannya bukan selalu dan melulu dengan kritik, sehingga kita tidak lebih dalam pandangnya seperti komentator ya, yang selalu mengkritik dan nggak bisa ataupun tidak memberikan solusi dan miskin apresiasi. Nah, jadi harus seimbang juga antara kita menyampaikan kritik dan memberikan apresiasi kepada remaja-remaja kita, sehingga mereka merasa ada sisi positif dan negatif pada dirinya, di mana sisi positif ini perlu dikembangkannya, sisi negatif ini perlu diperbaikinya. Karena akan terasa berat pada seseorang jika yang dia dengar hanyalah kritikan semata. Walaupun yang menyampaikan kritik itu tujuannya untuk membangun katanya. Tapi kalau over, berlebihan, itu malah menjatuhkan. Jadi sebenarnya mengkritik atau banyak mengkritik bukanlah metode pendidikan yang baik ya. Bukan tidak perlu, tapi kalau selalu dan berlebihan menjadi tidak baik. Bahkan bisa merusak apabila kritik itu kritik yang negatif, kritik yang menjatuhkan, ataupun kritik yang merendahkan ataupun meruntuhkan mentalnya. Nah, kebanyakan kita tidak bisa membedakan antara kritik yang membangun dengan sikap menyalahkan atau merendahkan atau mendiskreditkan atau menyudutkan. Biasanya kadang-kadang kritik kita itu cenderung mengarah kepada perkara-perkara yang sifatnya pribadinya atau sesuatu yang memang tertanam darinya sejak lahir. Nah, itu susah tentunya ya. Ada orang yang memang dari lahirnya dia punya sifat tertentu misalnya. Kalau itu kita kritik dan terus kita soroti, ini akan jadi beban baginya karena tidak mudah untuk merubah sesuatu yang memang dari sananya memang sudah seperti itu. Artinya dia lahir dengan membawa karakter itu. Maka ya tentunya seorang pendidik harus bijaksana melihat hal ini. Karena kalau dia sorot terus perkara yang seperti itu, ini akan jadi beban bagi anak didiknya, ya bagi seseorang. Ya, jadi tidak semua kesalahan ataupun kekurangan pada anak selalu kita hadapi dengan ataupun selalu kita tanggapi dengan kritik. Jangan berlebihan juga. Kalau bisa ya kritik itu seperti garam pada masakan. Jangan terlalu banyak dan juga jangan tidak ada juga. Ya karena manusia ya perlu dikritik ya, perlu diperbaiki ya. Karena kita ini tentunya banyak kekurangan. Jadi juga orang tua harus bisa menanamkan mental pada anak bahwa dia siap untuk dikritik. Karena biasanya banyak orang yang tidak siap untuk menerima kritikan. Nah, ini juga perlu dilatih. Maka orang tua bukan hanya bisa mengkritik, tapi juga dia harus membangun mental pada diri anaknya atau pada diri mereka, yaitu kesiapan untuk menerima kritik.